Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan atau pembina Sajadah Yai Haji Dr. Muslim Abdul Karim, yang kami hormati Ketua Sajadah Al-Ustaz Miftah Suhur LC, yang kami hormati para asatidah, para hujjah. Kami tidak menyebutkan satu-satu, tapi di antaranya di sini ada Al-Ustaz Azam Siti, Al-Ustaz Su'aib Mawardi, Al-Ustaz Agus Salim, dan para asatid yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, serta yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman dan semua jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Ini ibu ada ya? Ada ya? Ya nggak kelihatan tinggian ibu gitu ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan di grup bahwa tema kita pagi hari ini berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Ada satu buku yang membahas tentang Isra dan Mi'raj, dan dalam buku itu disebutkan ada sekitar 16 hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Dan kebetulan kita berada di bulan Rajab. Ada 16 sahabat pula yang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Di antaranya diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Abbas, dan beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian tentang Isra dan Mi'raj ini juga diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang pengertian Isra dan Mi'raj karena semuanya insya Allah sudah tahu. Tapi dalam kesempatan ini kita akan melihat sisi lain yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika beliau Mi'raj. Jadi Mi'raj itu ketika beliau dinaikkan ke atas langit. Jadi kalau Isra itu perjalanan dari Mekah menuju Palestina, yakni Masjidil Aqsa, yakni horizontal begitu ya. Kalau yang Mi'raj ini vertikal, menuju ke langit. Dalam perjalanan itu Rasulullah SAW singgah di langit pertama. Lamma urijabi, ketika aku di-mi'rajkan kata Nabi, maka beliau menyatakan di langit pertama itu saya bertemu dengan Nabi Adam, dan beliau memberikan komentar. Dan Adam itu bapaknya seluruh manusia, tingginya setinggi 60 hasta. Jadi tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Kalau hitungan kita itu sekitar 30 meter ya. Dan kita nanti semua yang laki-laki akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat setinggi Nabi Adam. Jangan khawatir Pak, gak ada orang kontak kan, ya. Semuanya tinggi sebaya.
Yang laki-laki setinggi Nabi Adam sekitar 30 meter. Yang perempuan lebih pendek sedikit, setinggi Hawa atau Siti Hawa, sekitar 29 meter. Jadi ibu-ibu juga nggak usah khawatir, semua nanti tinggi ya. Itu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ada juga yang menyebutkan Nabi Zakaria, tapi Nabi Isa dan Nabi Yahya. Beliau memberikan komentar Rasulullah, Yahya itu Isa itu masih muda, sekitar 30 tahun, sekitar 30 tahunan. Dan di langit yang ketiga Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan beliau memberikan komentar, Nabi Yusuf ini nabi yang sangat tampan. Ketampanan Nabi Yusuf itu 2/3 penduduk dunia gantengnya ngumpul di Yusuf. Itu gantengnya kayak apa Nabi Yusuf itu? 2/3 penduduk dunia gantengnya ngumpul di Nabi Yusuf. Ini bapak-bapak pernah lihat Nabi Yusuf? Belum pernah? Coba lihat saya. Maksudnya coba lihat saya kayak siapa ya? Saya nggak ngomong saya kayak Nabi Yusuf ya. Kalau bapak-bapak lihat saya ganteng pagi hari ini berarti normal semua ya. Matanya sehat ya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat dipertemukan dengan Nabi Adam. Kemudian terima kasih. Di langit yang kelima beliau dipertemukan dengan Nabi Harun. Dan di langit yang keenam beliau dipertemukan dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh Rasulullah SAW dipertemukan dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, kemudian sisi lain yang terjadi pada Isra dan Mi'raj kata Nabi, lamma urijabi, ketika aku di-mi'rajkan, uridat alaiyal jannah, ditampakkan kepadaku surga. Wa uridat alayyan nar, dan ditampakkan kepadaku neraka. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, kuntu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fara'aitu aksara man dakhalaha, dan aku melihat kebanyakan yang masuk ke dalam surga adalah al-fuqara wal masakin. Kebanyakan yang masuk surga adalah orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Wa ashabul jaddi mahbusun, sedangkan orang-orang kaya dan orang-orang terkenal masih tertahan. Jadi orang-orang miskin masuk duluan ke surga. Tapi jangan terus punya cita-cita mau miskin aja, jangan. Ya, kalau kita bisa kaya, memberikan manfaat, ya itu lebih baik. Karena 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semuanya kaya. Abu Bakar As-Siddiq kaya, Umar, Utsman, Ali, kemudian Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, kemudian satu lagi Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini semuanya adalah orang-orang kaya, dan mereka juga pejabat ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi mereka pejabat, orang kaya, prajurit juga, bisnismen juga, tapi dijamin masuk surga. Udah kaya, pejabat, bisnismen, prajurit masuk surga, luar biasa. Ini udah miskin neraka, naudzubillah ini dari jangan sampai. Maka kebanyakan yang aku lihat yang masuk pertama kali adalah orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Sedangkan orang-orang kaya tertahan karena dihitung hartanya tadi. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan jarak masuknya orang miskin dengan orang kaya ke dalam surga selisihnya 500 tahun. Jadi orang miskin dia menikmati surga 500 tahun,
orang kaya baru masuk nih. Ya. Nah, kemudian walamma iltafattu ilan nar, dan ketika aku menoleh ke neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fara'aitu aktsara man dakhalaha, maka aku melihat kebanyakan yang masuk ke dalam neraka an-nisa, adalah para wanita. Bersyukur kita Pak jadi laki-laki, gitu ya. Mohon maaf ya, ini bukan diskriminasi Bu, emang hadisnya begitu ya. Jadi kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah para wanita. Apa laki-laki nggak masuk neraka? Ada. Cuman wanita jauh lebih banyak, karena dari segi jumlah wanita itu jauh lebih banyak. Karena dalam hadisnya nanti di akhir zaman menjelang kiamat, wanita jumlahnya jauh lebih banyak, laki-laki lebih sedikit. Bahkan perbandingannya kata Nabi nanti, satu orang laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Jadi 1 banding 50. Kalau 1 dinikahi 49 nganggur Pak. Ya. Makanya Islam itu membolehkan poligami, tapi dengan syarat. Syaratnya harus adil. Kalau nggak bisa adil, 1 aja, 1 di Depok, 1 di Bogor, 1 di Jakarta, gitu ya. Nggak boleh bercanda Bu ya. Blacklist saya banyak. Nah kembali, ada seorang ustadz namanya Al-Ustadz Abu Ubaidah. Beliau meneliti kenapa wanita muslimah masih banyak yang masuk ke dalam neraka. Ya, kenapa wanita muslimah masih banyak yang masuk neraka? Karena yang dibicarakan oleh Nabi itu fara'aitu aktsara man dakhalaha, maka aku melihat kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah para wanita. Yang dimaksud adalah wanita muslimah. Rasulullah tidak membicarakan wanita yang kafir, tidak. Tapi yang dibicarakan muslimah. Kenapa wanita muslimah masih banyak yang masuk neraka? Walaupun mereka tidak kekal menurut sebagian para ulama. Karena wanita muslimah atau seorang muslim yang masuk neraka pada akhirnya nanti akan diangkat. Cuma sehari di neraka itu seperti 1000 tahun kehidupan dunia. Maka Ustadz Abu Ubaidah itu meneliti selama kurang lebih 12 tahun. Kenapa wanita muslimah masih masuk ke neraka? Ternyata ada 4 perkara mendasar yang menyebabkan wanita itu masuk ke dalam neraka. Sebab yang pertama, yang paling mendasar, kebanyakan wanita lalai dalam masalah datang bulannya. Yang ini menyebabkan nanti dalam perkara sholat 5 waktunya. Jadi wanita itu punya siklus Pak, dan kita semua tahu bahwa wanita itu siklusnya adalah datang bulan. Tapi setiap kali wanita itu mau datang bulan, ada sinyalnya. Dan wanita itu tahu siklusnya. Kalau bulan ini misalnya dia datang bulannya tanggal 4, berarti bulan depan itu bisa maju, bisa mundur. Bisa tanggal 3, bisa tanggal 5, tapi antara itu nggak jauh. Dan setiap kali mau datang bulan, Allah kasih sinyal itu supaya wanita tahu. Sama kita juga, ketika kita ingin pipis, Allah kasih sinyal sehingga kita sempat ke kamar mandi. Coba nggak dikasih sinyal, nggak ada rasa kebelet, tiba-tiba banjir aja, wah ini banjir gitu ya. Mau pup juga begitu, ada sinyalnya. Sinyalnya namanya bahasa Inggrisnya itu kebelet, ya. Jadi kebelet dulu kita, ada rasa kebelet sehingga kita ke kamar mandi. Coba nggak ada kebelet, lagi berdiri di halte tiba-tiba panik keluar gitu kan nggak nyaman. Wanita juga ada tuh sinyalnya. Yang mau datang bulan ada sinyalnya. Kadang pusing, otot-otot tegang, emosi tinggi. Ya kadang kan istri kalau tanya, "Mah, baik, Allah gelap." Wah, itu bapak jangan marah dulu. Lihat tanggal. Oh iya, memang tanggalnya. Ya, udah, nggak usah berantem, memang tanggalnya. Berarti besok kagak sholat gitu kan. Gak usah diajar ribut.
Oh, berarti kalau emosi gini berarti memang siklusnya. Nah, biasanya wanita ini kalau mau datang bulan sadar sekarang mau datang bulan, berarti kira-kira besok mau datang bulan. Begitu besok subuh dia cek ternyata belum datang bulan, wajib sholat subuh nggak? Wajib. Begitu duhur dia cek lagi ternyata belum datang bulan, wajib sholat duhur nggak? Wajib. Tapi kebanyakan wanita menunggu itu, menunda sholatnya. Ya, tar dulu, masa dulu, ini dan sebagainya. Akhirnya begitu jam 2 mau sholat, datang bulan. Boleh sholat ya kalau udah datang bulan? Haram sholat. Tapi gimana waktu dari jam 12 sampai jam 2 tadi? Dia punya banyak waktu itu, tidak dia gunakan. Itu dianggap kelalaian, meninggalkan satu sholat ketika di awal datang bulan. Kalau setiap bulan seperti itu satu sholat, gimana kalau dalam setahun bisa 12 sholat dia tinggalkan? Kemudian ketika selesai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang sahabat wanita yang bernama Hannah binti Jahsh datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku mengalami istihadah, darah yang keluar terus setelah 7 hari atau setelah 6 hari. Maka disebutkan dalam kitab Bulughul Maram bab tentang haid, maka Rasulullah menyatakan begini, innama hiya ruddatun minasyaiton. Sesungguhnya istihadah itu darah yang keluar setelah 7 hari atau setelah 6 hari, itu adalah ruddatun minasyaiton. Itu adalah gangguan dari setan. Kata Nabi, fatahayyadi, maka hitunglah masa datang bulanmu 6 atau 7 hari. Ya, hitunglah masa datang bulanmu 6 atau 7 hari. Setelah 6 atau 7 hari mandilah, kata Nabi, dan sholatlah selama 24 hari atau selama 23 hari. Jadi kata Nabi, sholatlah selama 23 hari atau selama 23 hari atau 24 hari. Jadi kalau dianggap 7 hari berarti 23 hari. Kalau dianggap 6 hari berarti 24 hari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam. Ya. Kemudian kalau kita kembali ke hadis, maka wanita itu sebaiknya setelah 7 hari dia mandi, dia sholat. Walaupun mazhab Imam Asy-Syafi'i membolehkan sampai 15 hari kalau memang darah masih keluar, mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau yang mayoritas anggaplah 6 atau 7 hari. Nah, setelah 6-7 hari mandi ternyata keluar cairan kecoklatan atau kekuningan, maka itu bukan darah haid. Ya, maka itu bukan darah haid. Para sahabat wanita menyatakan kunna la na'uddu minal qudrati was-sufrati ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap apa-apa cairan yang keluar warnanya kekuningan atau kecoklatan setelah kami mandi wajib. Jadi kami tetap sholat. Bahkan Rasulullah menyatakan kepada Aisyah, tetaplah engkau sholat wahai Aisyah, wa in qatiratid dam 'alal hasir, walaupun darahmu menetes di atas hasir. Hasir itu apa ya? Tikar ya, di atas tikar. Jadi intinya sebisa mungkin wanita itu menjaga. Tapi kebanyakan wanita udah di awal meninggalkan satu sholat, di selesai itu 6-7 hari karena merasa masih keluar darah, dia tetap bablas sampai 15 hari, kadang masa sampai 20 hari. Berapa sholat yang dia tinggalkan? Kadang sudah 7 hari nih, atau sudah 8 hari, waktunya mau sholat zuhur masih di kantor yang kerja, kan nggak mungkin mandi di kantor. Waktunya sholat zuhur ke asar masih di kantor juga. Waktunya sholat maghrib masih di perjalanan.
Waktunya sholat isya udah males mau mandi, bablas itu. Sehingga di awal meninggalkan satu sholat, di akhir harusnya 7 hari atau 8 hari selesai, dia bisa meninggalkan 4 sholat. Kalau dalam 1 bulan kita hitung rata-rata 5 kali sholat ditinggalkan oleh wanita. Dalam 1 bulan rata-rata 5 kali ditinggalkan. Berapa kali dalam setahun? Berapa kali dalam seumur hidup? Inilah yang menyebabkan wanita lalai dalam masalah datang bulannya, sehingga menyebabkan lalai terhadap masalah sholat 5 waktunya. Inilah yang disebut wanita banyak masuk ke dalam neraka karena. Makanya bapak-bapak yang punya istri, punya anak perempuan, wajib mengingatkan. Tanya itu istri, mah sudah berapa lama ini datang bulannya? Udah 7 hari atau 8 hari mandi gitu. Cuman wanita kalau diingetin juga gitu. Kenapa gitu ya? Mau ya begitu kadang ya. Bukan masalah mau, wajib mandi. Supaya apa? Supaya bisa sholat. Nah ini sebab pertama, kenapa wanita banyak masuk ke dalam neraka. Yang kedua, saya persingkat aja karena masih ada Ustaz Mawardi. Yang kedua, wanita banyak masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, fara'aitu man dakhalahan nisa yakfurna. Kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah para wanita yang kufur. Maka sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya? Tidak, kata Nabi. Yakfurnal ashir. Mereka kufur, tidak berterima kasih kepada suami mereka. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana wanita itu dianggap mengingkari atau tidak berterima kasih kepada suami? Kata Nabi, kalau engkau berbuat baik kepada mereka selama bertahun-tahun, kemudian engkau melakukan kesalahan sekali saja, maka para wanita akan berkata, ma fa'alta khairan li qattun. Memang selama ini kamu gak pernah berbuat baik pada saya. Jadi Pak, kebaikan kita selama bertahun-tahun, salah kita sekali. Langsung wanita mengatakan, memang kamu gak pernah berbuat baik pada saya. Kadang begitu. Kadang nih kalau hari kelahirannya kita jadi masalah kalau kita lupa ya begitu kan. Kita begitu kita ingat, ini hari lahir kamu yang selamat ya, barakallahu fiik. Hadiahnya mana? Hadiahnya ya, emang kamu gak pernah ngasih saya hadiah gitu Pak. Padahal gak ngasih hadiah gimana? Anak udah 15 ya, piring dibeliin, panci dibeliin ya, rumah apa semua dibeliin, bilang gak ngasih apa-apa itu Pak. Hati-hati, ini yang menyebabkan ya yakfurnal ashir. Yakfurnal ashir, mereka mengingkari kebaikan kalian, tidak menganggap kebaikan kalian. Ini salah satunya. Tapi kalau ibu-ibu di sini kagak begitu Pak, ya Bu ya. Kalau ibu-ibu di sini kagak gitu, ya nggak ada di sini ibu-ibu kayak gitu, nggak ada bedanya. Ya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan wanita ya banyak masuk ke dalam neraka, walaupun tidak kekal. Menurut sebagian ulama. Kata Nabi, lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan, uridot alayyana, ditampakkan kepada neraka, dan aku melihat wanita-wanita diikat kakinya di atas, sementara rambutnya terjuntai ke bawah, dan rambutnya dilalap oleh api neraka. Maka aku bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Jibril, hunna nisa'un min ummatik la yasturna auratahunna. Mereka adalah wanita-wanita dari umatmu yang tidak menutup aurat mereka. Saya nanya sama bapak-bapaknya, Pak, rambut wanita itu punya nilai seksi enggak? Nilai seksi itu nilai yang membuat kita tertarik sama dia. Punya nilai seksi lah.
Punya. Ini bapak-bapak ngakui punya. Bu, rambut wanita punya nilai seksinya, Bu? Punya. Banyak atau sedikit, Bu? Banyak, kata ibu-ibu banyak. Sekarang saya nanya bapak-bapak, Pak, ini ada wanita nih dari belakang rambutnya kayak rambut sansli gitu, bagus. Begitu noleh, mukanya kayak Mak Lampir, tertarik nggak? Rambutnya bagus kan? Tertarik nggak? Kagak. Berarti rambut itu punya nilai seksi, Bu, tapi nggak banyak. Karena wanita kalau cantik botak aja tetap cantik. Ya, waktu rambut sanslik bukan malah kabur gitu. Ya, jadi rambut punya nilai seksi tapi sedikit. Nah, rambut saja yang punya nilai seksi sedikit wajib ditutup, apalagi tempat-tempat yang lainnya, ya, yang nilai seksinya banyak, seperti seks gilda, sekitar wilayah dada. Oh, banyak tuh, hati-hati jangan diumbar. Seperti bupati buka paha tinggi-tinggi, gua hati-hati jangan diumbar ya. Udah jangan cari singkatan lain terpunya juga ya. Jadi tempat-tempat lain aja itu harus ditutup. Apa rambut yang nilai seksinya itu harus ditutup walaupun sedikit, apalagi tempat yang lain. Apa saja yang boleh terlihat dari wanita? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, yakni Asma binti Abi Bakar, masuk ke dalam rumah Nabi dengan memakai baju kurung, ya, atau memakai jilbab, tapi tidak pakai kerudung, masuk ke rumah Nabi. Maka Nabi menegurnya, ya Asma, inna mura'atan idza balaghatil mahid lam taslu an yura minha illa hada wa hada. Wahai Asma, wanita jika sudah datang bulan tidak boleh terlihat dari dia kecuali muka dan tangan. Dari pergelangan sampai ke sini, dari pergelangan sampai sini boleh terlihat, sama muka, ya, sama muka. Maka mayoritas pendapat para ulama yang boleh terlihat adalah muka dan dari sini nih, pergelangan sampai ke ujung jari itu boleh terlihat. Makanya ketika melamar gadis, yang boleh dilihat hanya wajah dan tangannya. Dari tangan kita udah tahu, Pak, dia gebuk atau kurus, ya, hitam atau putih, udah itu aja, nggak usah lihat yang lain. Udah kelihatan tuh dari tangan. Makanya kata Nabi, undur ilaiha, lihatlah dari dia. Dari mana? Dari tangan. Kali aja tangannya jempol semua gitu kan, nggak usah jadi cincin gitu ya. Jadi intinya menutup aurat. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, perkara yang menyebabkan wanita masuk ke dalam neraka, kata Nabi, ya, wanita banyak mengumpat. Ya, mengumpat itu apa, Pak, ya? Kalau marah itu semua kebun binatang disebut, Pak. Kucing lu gitu ya, ular lu gitu ya, guguk lu ya, bedua lu, itu mengumpat. Atau bahasa lain yang mengumpat, manfus lah itu ya, manfus lu itu mengumpat. Ya, ketika Rasulullah berjalan menuju sholat Idul Fitri, beliau melihat sekumpulan para wanita. Kemudian Rasulullah menyatakan, ya masyarakat nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian, karena aku melihat kalian banyak masuk ke dalam neraka. Kenapa ya Rasulullah? Kalian banyak mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, jadi kalau marah itu keluar kata-kata yang tidak baik. Maka inilah 4 sebab yang menyebabkan wanita masuk ke dalam neraka, dan itu dilihat oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Yang pertama apa tadi? Wanita lalai dalam masalah datang bulannya. Yang kedua, kufur terhadap kebaikan suami. Yang ketiga, tidak menutup aurat, dan yang keempat, banyak mengeluarkan kata-kata tidak baik atau umpatan. Ya,
Mudah-mudahan Allah menjaga anak dan istri kita dari perkara-perkara yang seperti ini. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.